Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Gansa Education. Kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K Guru PJOK SD SMP untuk persiapan tes P3K pada tahap kedua ini. Marilah kita bahas bersama-sama soal berikut ini. Soal nomor 1. Peraturan tentang keolahragaan nasional diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional nomor A. Nomor 1 tahun 2005, B. Nomor 2 tahun 2005, C. Nomor 3 tahun 2005, D. Nomor 4 tahun 2005, E. Nomor 5 tahun 2005. Silakan teman-teman untuk mencoba menjawabnya. Baik, kita bahas bersama bahwa keolahragaan nasional di Republik Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Namun menurut informasi, Undang-Undang SKN ini sekarang sedang direvisi dan mudah-mudahan produk hukum ini segera terselesaikan dengan baik. Amin. Jadi jawabannya C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Selanjutnya soal nomor 2. Mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat merupakan bagian dari A. Tujuan keolahragaan nasional, B. Fungsi keolahragaan nasional, C. Pendidikan keolahragaan nasional, D. Pembangunan keolahragaan nasional, E. Persatuan keolahragaan nasional. Baik, kita bahas. Fungsi keolahragaan nasional adalah mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 3. Jadi jawabannya adalah B. Fungsi keolahragaan nasional. Berikutnya soal nomor 3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan bagian dari A. Tujuan keolahragaan nasional, B. Fungsi keolahragaan nasional, C. Pendidikan keolahragaan nasional, D. Pembangunan keolahragaan nasional, E. Persatuan keolahragaan nasional. Baik, tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Ini juga tertuang dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 4. Jawaban yang tepat adalah A. Tujuan keolahragaan nasional. Selanjutnya soal nomor 4. Untuk mencapai fungsi dan tujuan olahraga nasional, perlu adanya penguatan 3 lingkup olahraga secara bersama-sama, yaitu A. Olahraga pendidikan, olahraga amatir, olahraga rekreasi, B. Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, C. Olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga rekreasi, D. Olahraga rekreasi,
olahraga hiburan, olahraga amatir. E. Olahraga budaya, olahraga seni, olahraga profesi. Baik, kita bahas bersama. Di sini terdapat 3 lingkup olahraga sebagai penguatan untuk mencapai fungsi dan tujuan olahraga nasional. Yang pertama adalah olahraga pendidikan, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kepribadian, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua adalah olahraga rekreasi, merupakan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran, kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Yang ketiga adalah olahraga prestasi, yaitu olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jawaban yang sesuai adalah B. Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Berikutnya soal nomor 5. Hidup aktif adalah kunci dalam Active for Life. Hidup aktif dilaksanakan di segala usia, mulai dari usia dini sampai usia produktif, agar tetap memiliki daya kompetitif yang unggul dalam menjalankan kehidupannya. Hal tersebut menjadi landasan untuk partisipasi aktif fisik dan keunggulan prestasi olahraga yang disebut dengan istilah A. Pendidikan fisik, B. Hakikat fisik, C. Literasi fisik, D. Aktivitas fisik, E. Prestasi fisik. Baik, kita bahas terlebih dahulu. Literasi fisik adalah landasan atau pondasi untuk partisipasi aktif fisik dan keunggulan prestasi olahraga. Melalui literasi fisik yang efektif, akan tercipta aktivitas fisik yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran jasmani. Literasi fisik yang handal akan menjadikan peserta didik mampu menunjukkan gerak dasar seperti kelincahan, keseimbangan, kecepatan, dan koordinasi gerak yang baik dan teknik dasar olahraga yang baik. Literasi fisik ini juga sebagai modal untuk mengembangkan minat dan bakat calon atlet untuk menuju prestasi tinggi, dari mulai train to train, train to compete, and train to win. Jadi jawabannya adalah C. Literasi fisik. Berikutnya untuk soal nomor 6 sampai dengan 10, silakan teman-teman untuk mencoba menjawabnya sendiri dan ditulis pada kolom komentar. Baik, soal nomor 6, aktivitas jasmani dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Berikut kondisi ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. A. Motivasi yang tinggi dalam setiap penampilan. B. Selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran. C. Mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. D. Percaya diri dalam mempelajari hal-hal baru. E. Mendengarkan dan berbicara secara bergantian. Soal nomor 7. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya, yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui aktivitas jasmani. Pada prinsipnya, pendidikan jasmani adalah A.
Aktivitas pendidikan yang dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang bertujuan untuk memanfaatkan waktu luang. B. Aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk membina dan mengembangkan peserta didik secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. C. Pendidikan tentang aktivitas jasmani dan keolahragaan yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga melalui permainan. D. Pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan budaya. E. Pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. Soal nomor 8. Manakah pernyataan yang tepat mengenai perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan? A. Pendidikan jasmani merubah perilaku peserta didik dalam menerapkan hidup sehat melalui aktivitas fisik. Sedangkan pendidikan kesehatan merubah perilaku hidup sehat peserta didik secara menyeluruh baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. B. Pendidikan jasmani menjadikan peserta didik tahu tentang kesehatan dan mendapat manfaat tubuh yang sehat melalui aktivitas fisik. Sedangkan pendidikan kesehatan menjadi peserta didik lebih tahu dan lebih baik tentang pendidikan kesehatan. C. Pendidikan jasmani dirancang sebagai pemenuhan kebutuhan gerak dasar dan keinginan peserta didik. Sedangkan pendidikan kesehatan dirancang untuk mencapai intensitas kerja fisik. D. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu sesuai dengan fungsi kecabangan, sedangkan pendidikan kesehatan menjadikan peserta didik lebih tahu tentang pengetahuan kesehatan. E. Pendidikan jasmani menitik beratkan pada pengetahuan kesehatan, sedangkan pendidikan kesehatan menitik beratkan pada aktivitas fisik. Soal nomor 9. Kemajuan teknologi yang dicapai saat ini memberikan dampak pada kurang bergeraknya peserta didik. Melalui pendidikan jasmani, diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. Berikut merupakan manfaat pendidikan jasmani di sekolah adalah: A. Menanamkan karakter pantang menyerah. B. Memberikan kebebasan bergerak aktif. C. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. D. Mengenalkan pentingnya aktivitas fisik. E. Mengenalkan pentingnya kesehatan. Soal nomor 10. Pak Soleh memberikan tugas kepada peserta didik secara berkelompok untuk mencari ranting pohon, bilah bambu, kardus bekas, botol bekas minuman, atau benda apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang bisa dimanfaatkan dan dimodifikasi menjadi media pembelajaran PJOK. Kemudian disuruh berdiskusi dan mempresentasikannya. Pendekatan tersebut menggunakan model pembelajaran: A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Discovery learning, D. Cooperative learning, E. Scientific. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal P3K Guru PJOK SD SMP. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu Bapak Ibu sahabat semua dalam mempersiapkan tes P3K pada tahap kedua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang memuaskan.
sehingga Bapak Ibu sahabat semua lolos menjadi ASN P3K pada tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.